Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat dengar Radio Suara Banjar 100,4 FM dimanapun Anda berada. Apa kabarnya semua pada pagi ini? Semoga kerabat dengar semua tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap optimis dalam beraktivitas walaupun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Senang sekali pagi ini Jumat tanggal 7 Agustus 2020 saya Nur Hayati bisa menemani kerabat dengar semua dalam program siaran dakwah setiap hari Jumat bersama penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar selama 1 jam ke depan. Kerabat dengar, bersama kita telah hadir Ibu Khairunisa SAG. Beliau adalah salah satu penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar yang bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Karangintan. Baiklah, kerabat dengar semua, kita sapa dulu ibu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bu Khairunisa, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ustazah Yati, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya, semangat dalam dakwah Islam. Insyaallah, semangat selalu. Alhamdulillah. Ibu kira-kira apa materi yang akan disampaikan pada hari ini Bu? Mengingat ini baru saja kita berlalu Idul Adha, nah maka saya mengajak kerabat dengar Radio Suara Banjar sekalian untuk kita bersama-sama menggali kembali hikmah keteladanan dari diri seorang nabi yang diberi gelar sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan beliau nanti bisa berguna dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kerabat dengar semua, nanti di penghujung acara kita juga akan mengadakan dialog seputar materi yang akan disampaikan beliau. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah setia bersama kita di sini di Radio Suara Banjar 100,4 FM. Baiklah kerabat dengar semua, kita dengarkan saja siaran dakwah yang akan disampaikan oleh Ibu Khairunisa SAG. Silakan Ibu. Terima kasih Ustazah Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala ali Ibrahim. Keistimewaan ini semakin nyata manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil keteladanan dan kemuliaan dari keagungan pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada bagi kamu suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi tegas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar mampu mengambil teladan dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Dalam hal ini adalah keluarga beliau, yakni istri Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Lalu teladan apa yang bisa kita ambil? Maka berdasarkan riwayat sejarah kehidupan Nabi Ibrahim yang tertuang dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim bersama keluarga mengajarkan kita agar senantiasa, yang pertama Ustazah Yati, Nabi Ibrahim mengajarkan kita agar senantiasa selalu berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mana buktinya bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan husnudzon atau baik sangka kepada Allah Ta'ala? Hal ini bisa dibuktikan ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan sang istri Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi ke Mekah, yang pada waktu itu Mekah belum ada lagi penghuninya. Belum ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada manusia, tidak ada tanaman, bahkan tidak ada sumber air. Lalu mengapa Ibrahim bersedia untuk memindahkan sang istri dan anak yang masih bayi? Tentunya karena berhusnudzon atau baik sangka kepada Allah Ta'ala. Meyakini bahwa bila Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu,
niscaya di balik perintah itu pastilah ada Kebaikan. kemaslahatan atau kebaikan. Begitupun Bunda Hajar atau Siti Hajar. Ketika oleh sang suami ditinggalkan di Mekah, hanya disertai dengan anak yang masih bayi, disertai dengan perbekalan beberapa butir kurma dan sebuah wadah yang berisi air. Lalu ketika Ibrahim meninggalkan begitu saja, Siti Hajar ini kemudian mengejar kepada Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di sini?" Tapi Ibrahim tidak menjawab. Berulang-ulang kali Hajar bertanya. Lalu ketika Hajar bertanya kepada sang suami, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini adalah karena perintah Allah Ta'ala?" Maka Ibrahim menjawab hanya dengan satu kata, "Iya." Maka Bunda Hajar berkata, "Kalau Allah Ta'ala yang memerintahkan, aku yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan aku." Begitu yakinnya ya. Subhanallah. Subhanallah. Betapa husnudzon atau baik sangka kepada Allah Ta'ala. Nah, kerabat dengar sekalian, mestinya seperti inilah kita bersikap. Senantiasa berbaik sangka terhadap apapun yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah. Sesungguhnya itu dimaksudkan untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi kita umat manusia. Hanya saja kadang-kadang Ustazah Yati, karena kita ini lemah iman dan kurang ilmu, Banyak terkadang kita tidak mampu menangkap hikmah di balik apa yang menjadi ketetapan dan ketentuannya. Nah, hal ini sebagaimana ada sebuah hikayat Ustazah Yati. Nah, barangkali Ustazah Yati pernah mendengar. Ada sebuah hikayat atau cerita yang bisa kita ambil hikmah atau pelajaran berkenaan dengan husnudzon atau baik sangka kepada Allah Ta'ala ini. Diceritakan bahwa seorang musafir atau orang yang melakukan perjalanan, ketika dia di tengah-tengah perjalanan kemudian berteduh di bawah sebatang pohon cemara. Pohon cemara itu pohon yang biasanya apa? Pohon batangnya besar, daunnya rimbun. Begitu dia melihat ke atas, nampak olehnya bahwa buah dari pohon cemara itu buahnya kecil-kecil. Ya. Lalu dia berkata dalam hatinya, alangkah anehnya Allah Ta'ala ini menciptakan pohon cemara yang pohonnya besar, daunnya rimbun, tetapi buahnya kecil-kecil. Sementara pohon semangka, kita tahu bagaimana pohon semangka itu. Pohon semangka itu batangnya atau dahannya merayap kecil, tetapi buahnya mengapa besar. buahnya besar? Jadi ujarnya dalam hati, betapa anehnya Allah Ta'ala menciptakan. Tidak seimbang mungkin dalam pikirannya. Tidak seimbang dalam pikirannya. Tahu-tahu ternyata angin kemudian berhembus. Lalu jatuhlah buah itu menimpa hidung si musafir tadi. Untung hidungnya, Bu, ya. Lalu dia berpikir, subhanallah, ternyata sungguh maha adil Allah menciptakan. Seandainya buah cemara ini sebesar buah semangka, maka apalah jadinya? Pada Allah lebih diutamakan daripada cinta kepada nyawa sendiri. Hal inilah yang sepatutnya kita tiru, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya objek kecintaan kita di atas segala-galanya. Melebihi cinta kita terhadap harta benda, pangkat, kedudukan, keluarga, kerabat, serta hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Karena sebagai orang beriman, menjadikan Allah lebih kita cintai dari segalanya adalah merupakan suatu kewajiban. Bahkan kesanalah semua perjalanan hidup kita sandarkan. Dalam Al-Quran sendiri, perbandingan yang dipakai pun sangat jelas, yaitu apabila kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah mengancam dengan ancaman sebagaimana tertuang dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal taraktumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, kalau disebutkan bapak maka Ustaz Yati pasti tahu, maka di dalamnya tak ikut juga ibu. Jadi maksudnya, jika orang tuamu, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, jika istri-istrimu, ini tentu untuk kaum laki-laki atau kaum bapak. Tetapi untuk kaum ibu tentu apa? Jika suami-suami atau pasangan hidupmu, jika kaum keluargamu, entah itu paman, entah itu kakek, entah itu nenek, siapapun kerabat, jika harta kekayaan yang kamu usahakan, jika perniagaan atau perdagangan, bila orang berdagang pasti yang dikhawatirkan apa Ustaz? Rugi. Jika harta perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, bayangkan betapa lengkapnya Allah Ta'ala menyebutkan objek-objek yang biasa menjadi kecintaan kita manusia. Tempat tinggal yang kamu sukai. Adakah yang tidak menyukai tempat tinggalnya sendiri? Begitu misalnya sudah capek-capek membangun rumah yang indah, tahu-tahu begitu selesai ya sudah, kita bakar saja rumahnya, misal. Tentu tidak ada Kurang kerjaan itu. Iya. Nah, pasti semua menyukai tempat tinggal yang kamu sukai. Adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka kata Allah Ta'ala memberikan ancaman, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi demikianlah, apabila Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan Ismailnya demi Allah Ta'ala, mampukah kita meneladani beliau mengorbankan Ismail kita demi Allah Ta'ala? Mampukah kita mengorbankan apa-apa yang sangat kita cintai demi menegakkan agama Allah? Misalnya, maukah kita mengorbankan harta benda yang kita cintai demi membantu saudara-saudara kita yang saat ini tengah kesusahan, di tengah-tengah merebaknya pandemi wabah COVID-19. Kerabat dengar radio Suara Banjar yang dirahmati oleh Allah. Dari Nabi Ibrahim kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana berhasilnya beliau sebagai seorang ayah dalam mendidik putranya Ismail, yang tidak hanya menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan lebih jauh lagi mempunyai iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan bagaimana sikap Ismail menanggapi berita penyembelihannya. Bukan saja dapat menerima dengan sabar, tetapi juga berusaha membantu bapaknya menghilangkan kebimbangan kalau kebimbangan itu. Ismail meyakinkan bapaknya bahwa dia akan sabar menerima putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bisakah kita membayangkan bagaimana tanggapan anak-anak kita jika harus berhadapan dengan pilihan yang sangat berat sebagaimana halnya Ismail alaihissalam? Jika kita tanyakan kepada anak-anak kita, wahai anakku, ibu bermimpi untuk menyembelih engkau, kira-kira apa tanggapan anak-anak kita? Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Jadi inilah yang harus terus diperjuangkan oleh setiap kita para orang tua, agar mendidik anak-anak kita supaya mampu menjadi anak-anak yang soleh, menjadi qurrata a'yun sebagaimana halnya Ismail alaihissalam. Kerabat dengar radio Suara Banjar yang dirahmati oleh Allah, demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga mengajarkan kita untuk senantiasa berhusnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan kita agar senantiasa disiplin syariat, tunduk, taat,
patuh terhadap apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah SWT. Kemudian menempatkan kecintaan kepada Allah Ta'ala di atas cinta segala-galanya, dan mengingatkan kita bagaimana agar mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, inilah beberapa sisi dari kemuliaan dan keutamaan pribadi Nabi Ibrahim dan keluarga yang bisa kita teladani. Mudah-mudahan kita sanggup dan mampu meneladaninya ya Ustazah Yati ya. Iya, amin. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatian kerabat dengar sekalian. Mohon maaf jika sekiranya ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerabat dengar semua, Ibu Hairunisa, boleh ya kita tanya-tanya sedikit masalah yang diangkat pada pagi ini. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sikap ini kita terapkan dalam menyikapi mewabahnya virus corona, kira-kira apa sih hikmah kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan adanya wabah ini, Bu? Kira-kira apa itu? Iya. Jadi sebagaimana tadi bahwa Nabi Ibrahim dan keluarga mengajarkan kita untuk senantiasa berhusnuzon atau baik sangka kepada Allah. Nah, kalau ini kita konversi atau kita rujukkan dengan kondisi Saat ini. merebaknya virus corona yang masih belum berakhir. Nah, barangkali kalau kita melihat betapa banyaknya yang jatuh sakit, betapa banyaknya yang kehilangan nyawa, betapa besarnya dampaknya dalam hal ekonomi. Terasa sekali itu. Iya, kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan. Kalau dilihat ternyata dampak katakanlah dampak yang negatif itu luar biasa. Apa kebaikannya di balik itu? Ada kebaikannya di balik itu? Kalau secara logika kan ini negatif semua. Iya, realitanya memang seperti itu. Ini negatif semua. Tapi sebagaimana tadi dikatakan bahwa kita harus senantiasa husnuzon, baik sangka kepada Allah Ta'ala. Kita meyakini bahwa sebagaimana dalam Al-Quran, doa yang dipanjatkan kemudian diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, bahwa apa yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Kita yakin bahwa di balik corona itu pasti ada kebaikan. Di balik musibah niscaya tersembunyi hikmah. Apa hikmahnya, apa kebaikannya? Ya, itu yang mau kita tahu. Ini yang mau kita tahu. Hikmahnya atau kebaikannya. Nah, sebenarnya banyak diungkapkan. Apakah melihatnya dari sudut pandang agama, dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang pendidikan. Jadi kalau kita menyikapinya dengan tadi husnuzon, baik sangka, yang saya yakin dengan husnuzon atau baik sangka ini justru lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kita daripada kita misalnya terus-terusan mengeluh, ya kan? Mungkin lebih lapang. Lebih lapang kita dalam menerima. Nah, dari sudut pandang agama, dengan adanya wabah virus corona ini kita menjadi lebih bertambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kita meyakini bahwa kita ini adalah manusia yang sangat lemah, tidak ada daya, tidak ada upaya. Betapapun kita berbangga dengan kekayaan, betapapun kita berbangga dengan kekuasaan, jabatan, ternyata tidak berdaya berhadapan dengan corona. Tidak terlihat itu, tidak terlihat. Musuhnya tidak nampak, tidak kelihatan di hadapan kita. Betapa kita bisa melihat bagaimana negara-negara adidaya dengan kekuasaan dan kekayaannya ternyata juga tidak berdaya dengan adanya corona ini. Jadi kita meyakini betapa kekuasaan dan kekuatan Allah Ta'ala, betapa kekuatan kecil kita tidak ada apa-apanya. Kita ini kecil, tidak berdaya. Jadi mestinya kita bertambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Nah, ini bisa kita
bisa kita nilai dari sudut pandang aja. Iya. Dari sudut pandang kesehatan misalnya juga. Nah, banyak yang menyampaikan bahwa ternyata dengan adanya corona ini kita lebih memperhatikan terhadap kebersihan terhadap kesehatan. Selalu cuci tangan ya. Sebelumnya barangkali ya kita cuci tangan juga, barangkali cuci tangan Kalau juga. ingat. Kadang-kadang. Tapi setelah corona ini ternyata Lebih intens. lebih instan gitu dalam mencuci tangan. Iya. Apa ya yang istilahnya itu apa dalam kesehatan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Sebelumnya barangkali ya cuci tangan begitu saja. Kalau mau makan aja Iya, mungkin. jadi perhatian kita terhadap kesehatan. Lalu dengan adanya corona ini juga ternyata menimbulkan apa? Menimbulkan atau melahirkan ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif. Oh, berkurang penghasilan. Lalu bagaimana? Nah, ibu-ibu rajin jualan Kue. online, ditawarkan secara online. Iya. Lalu lagi meningkatkan skill atau keterampilan. Bagi ibu-ibu karena anaknya sekarang BDR, belajar dari rumah, mau tidak mau Ibunya belajar harus pintar bagaimana. juga. Ibunya harus pintar juga. Iya, ibunya harus pintar. Iya. Terpaksa ibunya harus banyak membaca. mendampingi anak dalam Belajar. Nah, hikmah ini kebaikan. Nah, barangkali tampilnya kita mengisi siaran pada hari ini juga salah satu kebaikan. Salah satu hikmah dari adanya corona. Karena ada corona kita tidak bisa Ke lapangan. Tidak bisa ke lapangan. Lalu dicari jalan. Bagaimana supaya tetap bisa melaksanakan dakwah. Nah, ternyata melalui siaran radio. Nah, ini juga salah satu kebaikan atau hikmah di balik adanya corona ini. Nah, jadi selama kita memandangnya dengan kacamata yang positif, dengan berhusnudzon, baik sangka kepada Allah. Nah, maka insya Allah kita tetap optimis, tidak berputus asa dalam menghadapi adanya virus corona ini. Nah, begitu kira-kira Ustaz. Masya Allah ya. Jadi memang ternyata banyak hikmah yang bisa diambil, walaupun itu kadang-kadang kita anggap sebagai sesuatu yang sangat negatif. Jadi kita dilatih sebenarnya untuk berpikir positif. Berpikir positif. Ya, menarik sekali Ibu. Kemudian yang kedua yang mungkin bisa kita tanya adalah apa sih kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari tadi kan tentang pemaparan bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari ibadah kurban ini, Bu? Iya, nah jadi warisan paling berharga dari Nabi Ibrahim dan putranya Ismail adalah kita melaksanakan ibadah kurban. Ini warisan yang paling berharga. Dan tentunya di balik perintah untuk melaksanakan ibadah kurban itu, maka ada hikmah atau ada pelajaran. Nah, secara kasat mata atau apa yang nampak dengan berkurban kita apa? Kita menyembelih seekor sapi, seekor kambing, secara kasat mata atau apa yang nampak. Tapi di balik itu sebenarnya kita sedang berlatih untuk mengorbankan apa-apa saja yang kita cintai untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi setiap kita sesungguhnya memiliki Ismail. Nah, apa Ismail kita ya? Harta benda kita, barangkali jabatan kita, waktu kita. Mampukah kita mengorbankan itu semua untuk membela atau menegakkan agama? Jadi itu mungkin filsafatnya. Jadi kira-kira seperti itu filsafatnya. Sudah, Bu? Iya. Kemudian yang ketiga dari pemaparan tadi, bagaimana Nabi Ibrahim mendidik sehingga anaknya begitu patuhnya, walaupun untuk disembelih sekalipun dia mau tanpa ada penolakan sedikit pun. Nah, kira-kira apa sih kiat-kiat pendidikan yang bisa diambil dari keteladanan Nabi Ibrahim ini, Bu? Kira-kira apa? Kiat-kiat dalam mendidik anak. Ini pelajaran yang tidak kalah pentingnya dari Nabi Ibrahim adalah bagaimana beliau mampu menjadikan Ismail seorang anak yang luar biasa, sedemikian berbakti kepada orang tua dan sedemikian taat kepada Allah. Apa rahasianya bagaimana kita? Ternyata kalau kita telusuri dari sejarah atau riwayat berkenaan dengan Ibrahim dan keluarga ini, bahwa bagaimana beliau berhasil mendidik anak itu
ternyata dimulai dari semenjak belum adanya anak itu sendiri. Iya. Maksudnya bagaimana? Diawali dengan Doa. memilihkan pasangan. Iya, pasangan yang soleha ya Bu ya. Pasangan yang soleha. Bukan karena cinta semata ya, Iya, seperti betul, anak-anak muda saat betul. ini, karena cantiknya saja lalu Iya. dipilih. Atau bagi perempuan karena tampannya Iya, saja. atau karena mobilnya Bu. Iya. Eh, Jadi karena kepribadiannya katanya. Ternyata mobil pribadi, rumah Iya, pribadi. Oh, Masya tentu, Allah. tentu bukan. Tentu bukan. Iya, iya, iya. Di dalam riwayat dikatakan bahwa Hajar itu adalah seorang, mohon maaf, seorang pembantu, seorang budak yang dihadiahkan oleh istri beliau Sarah kepada Ibrahim untuk dinikahi. Nah, sebenarnya kan Ibrahim bisa saja memilih perempuan yang lebih tinggi Ya, derajatnya, bukan kedudukannya, bukan budak, bukan pembantu. Tapi mengapa ternyata Hajar itu adalah perempuan yang Soleha. soleh. Masya Allah. Perempuan yang soleha. Jadi diawali dengan memilihkan pasangan, memilihkan calon ibu atau calon bapak bagi anak-anaknya. Nah ini rahasianya atau salah satu rahasia atau kiatnya. Nah Ustazah Yati ada sebuah kisah, sebuah riwayat berkenaan dengan memilihkan calon ibu atau calon bapak bagi anak ini. Merupakan faktor yang penting hingga menjadi anak-anak yang soleh atau anak yang soleha. Jadi pada masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, datang seorang laki-laki tua mengadu kepada beliau. Kata laki tua ini, wahai khalifah, aku ini mengadukan anakku yang durhaka kepada anakku durhaka kepada. Jadi kata khalifah, kalau itu panggil anaknya, si anak itu ke sini. Dipanggil si anak menghadap kepada khalifah, lalu ditanyakan kepada anak itu, ayahmu mengadukan bahwa engkau durhaka kepada. Jadi si anak tadi kemudian bertanya, wahai khalifah, aku bertanya, apakah kewajiban seorang bapak, seorang ayah terhadap anaknya? Jadi kata khalifah Umar, seorang ayah, seorang bapak itu berkewajiban memilihkan seorang wanita yang baik untuk menjadi ibu bagi si anak. Lalu orang tua juga berkewajiban untuk memberikan nama yang baik terhadap anaknya dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kata si anak, ternyata tidak satu pun dari kewajiban itu yang dijalankan oleh ayahku atau bapakku. Ibuku adalah seorang wanita Majusi. Wanita Majusi, bukan Muslimah. Lalu aku diberi nama oleh ayahku Ju'lah. Ju'lah itu artinya kalau tidak salah kumbang ya. Kumbang. Bayangkan memberi nama anak kumbang. Kalau kumbang bisa playboy itu Bu. Dan ternyata katanya si anak, tidak satu pun dari ayat Al-Quran yang diajarkannya kepada. Jadi kemudian Khalifah Umar mengatakan, wahai bapak, wahai laki-laki, ternyata engkaulah yang durhaka terhadap anakmu. Bukan anak yang durhaka ya. Bukan anak yang durhaka terhadap bapak tadi. Nah jadi ternyata untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha dimulai dari memilih pasangan yang soleh dan soleh. Lalu kemudian juga Ibrahim mengajarkan kita bahwa untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha itu tidak lepas dari doa. Dia senantiasa berdoa. Tadi dalam surah As-Saffat tadi, Rabbi habli minas sholihin. Hai Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku anak yang soleh. Jadi dalam mendidik anak, Ustazah Yati, bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan usaha kita sendiri. Tidak bisa mengandalkan usaha kita sendiri, tetapi harus senantiasa disertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Ibrahim juga mampu menjadi teladan bagi anak. Patut dicontoh Iya, ya, bisa teladan. dicontoh. Tadi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadi teladan. Nah kita tahu bahwa anak itu katanya suka meniru, suka mencontoh, imitatif. Anak itu meniru, mencontoh. Yang dicontohnya siapa? Yang paling dekat adalah orang tuanya. Nah jadi kalau orang tuanya mampu memberikan contoh teladan yang baik, nah insya Allah anak itu akan menjadi anak yang
yang baik. Sesuai pepatah ya, Iya. buah itu tidak jauh Ya, jatuh dari pohonnya. Iya, betul. Jadi memberikan contoh teladan yang baik. Nah, kemudian juga memilihkan lingkungan yang baik. Baik. Memilihkan lingkungan yang baik. Dari mana ini bisa kita ambil? Nabi Ibrahim memindahkan tadi Hajar dan putranya Ismail ke Mekah. Ke Mekah. Yang Mekah ketika itu belum ada penghuni, Mekah. berarti belum terkontaminasi dari pengaruh negatif. Nah, ini juga penting, perlu diperhatikan oleh para orang tua, karena kita tahu bagaimana pengaruh lingkungan itu juga luar biasa membentuk sikap dan pribadi anak. Nah, anak yang di rumah sudah dididik baik-baik, ternyata karena berteman atau bergaul dengan kawan-kawan atau teman-teman yang tidak baik, ternyata kemudian ikut menjadi tidak baik. Sudah Jadi dididik baik-baik di rumah, tapi lingkungan tidak baik, terpengaruh iya, akhirnya. Ya. Iya. Nah, lalu juga Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa sebagai orang tua harus senantiasa berkomunikasi, harus demokratis terhadap anak. Iya. Dari mana ini? Kata Nabi Ibrahim tadi, wahai anakku, aku bermimpi menyembelih engkau. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Iya. Nah, jadi ternyata Nabi Ibrahim mengajarkan Ismail untuk demokratis, untuk tidak semena-mena terhadap anak, mengkomunikasikan, menyampaikan dengan baik, tidak dengan kalimat Ismail engkau harus sembelih karena ini perintah Allah, tidak. Tapi ditanyakan kepada Ismail, bagaimana pendapatmu? Ayah bermimpi bahwa ayah akan menyembelih. Nah, sebagai orang tua itu harus senantiasa komunikatif, berkomunikasi dengan baik, menjelaskan, demokratis terhadap anak. Lalu kemudian Nabi Ibrahim juga mengajarkan dalam mendidik anak itu tadi menempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Mencintai anak tapi lebih mencintai Allah Ta'ala. Nah, kadang-kadang barangkali kita ini ada sifat kasihan terhadap anak masih kecil ya, nanti saja diajarkan sholat, asik main atau waktu subuh dia masih tidur terlelap, kasihan dia. Kasihan, untuk apa dibangunkan? Kasihan, belum wajib juga mungkin. Tapi ternyata salah ya. Iya, ternyata itu salah. Cinta kepada anak tapi harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian juga Nabi Ibrahim mengajarkan agar senantiasa melibatkan anak dalam beribadah. Nah, dalam satu riwayat bahwa Nabi Ibrahim kan juga diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Dan ternyata itu beliau dibantu oleh Ismail. Beliau bertanya, "Wahai Ismail, apakah engkau akan bersedia membantu aku dalam membangun Ka'bah?" Nah, jadi ini di antara kiat-kiat yang bisa kita gali dari pribadi Nabi Ibrahim dalam berkenaan mencetak atau menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian Ustazah Yati. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali luar biasa hikmah-hikmah yang bisa diambil dari pembelajaran kita tentang bagaimana menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerabat dengar semua, tanpa terasa 1 jam sudah kita menemani kerabat dengar semua di pagi ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ustazah Khairunisa Isagi atas tausiahnya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik hikmah dari apa yang disampaikan Ibu pada hari ini. Satu kesimpulan yang mungkin bisa kita garis bawahi tadi, bahwa intinya sebagai manusia ya kita harus senantiasa berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, tentunya dengan penuh keikhlasan. Begitu kira-kira ya Bu ya. Insyaallah. Kerabat dengar semua, tiba kita di penghujung acara. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri. Salam sehat untuk kerabat dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.